Iya, jadi emang apa ya, uang itu seperti yang banyak orang bilang, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, ya kan? Nah, tapi kalau kekurangan pasti kita pusing. Ya. And yet, Alkitab bilang bahwa the love of money is the root of all evil, ya kan? Cinta akan uang. Nah, kembali kita cinta uang atau enggak, gitu kan? Nah, kebetulan kalau saya emang enggak, gitu. Jadi saya merasa bahwa yes kita perlu, tapi kok kenapa itu nggak bisa mengisi kekosongan yang aku rasain, gitu. Dan pada saat itu aku kembali, entah kenapa, nggak tahu kenapa, aku kembali mikir ke pengalaman awal yang di gereja itu, di gereja yang waktu aku masih kecil, masih SD. Saat aku ketemu dengan, dan itu di sini kan ini aku masih majority, ya kan, masih majority religion, masih Islam. Kenapa aku merasa kekosongan ya? Apa mungkin Tuhan yang harus aku cari? Karena aku ingat waktu aku muda, waktu aku masih kecil, aku masih anak-anak, aku ke gereja tanpa disengaja, dan di situ aku merasa Tuhan memperkenalkan diri kepada aku. Apakah mungkin itu yang aku cari? Kemudian aku mulai ke gereja, gitu. Aku mulai gereja. Itu kan, before that, lu sendiri melakukan ritual-ritual Muslim juga nggak? Maksudnya kalau tidak. Nah, itu aku mau menerangkan itu juga. Ya. Pada saat itu nyokap juga bukan Kristen yang menjalani. Ya. Papa pun juga bukan Islam yang sholat 5 waktu. Ya. Jadi memang aku tuh kayak di tengah-tengah. Istilahnya dikasih kebebasan, mau kemana terserah aku, gitu. Tapi karena aku waktu kecil pengalamannya seperti itu, ya udah. Jadi tentunya Yesus Kristus yang aku cari. Ya. Dan saat aku lagi mencari Dia, saat aku ke gereja, masih awal-awal nih. Itu masih tinggal di apartemen. Kemudian aku udah mulai percaya. Saat aku lagi tidur, jam 3 pagi, Tuhan bangunin aku. Terus dia cuma bilang Amsal 1 ayat 7. Itu tuh aku udah ke gereja. Masih awal banget. Udah ke gereja. Kemudian ada temen yang kasih aku Alkitab. Alkitab bahasa Indonesia nggak pernah aku baca. Cuma ditaruh aja. Terus jam 3 pagi Tuhan bilang Amsal 1 ayat 7. Oke. Bilangnya seperti apa? It's dalam hati. Bukan audible. Tapi aku bangun. Aku sadar. Jadi bukan dalam mimpi. Right. Jam 3 pagi aku bangun, and then ada suara di hati gitu, di hati, Amsal di otak gitu ya. Kepikirannya gitu kayak Amsal 1 ayat 7 gitu. Nggak pernah baca Alkitab. Nggak pernah dengar. Belum tahu ada kata Amsal di dalam Alkitab. No. Tidak tahu kata Amsal. That's crazy. Oke? Taunya Proverbs. Enggak. Well, in a way, iya karena udah ke gereja waktu gereja bahasa Inggris. Oke. Jadi you're right. Taunya Proverbs. Tapi belum baca Alkitab juga. Oh iya. Maksudnya nggak baca-baca. Even nggak tahu Proverbs juga gitu ya. Iya, tahu Proverbs tahu karena emang kan gereja kan bahasa Inggris. But the only Bible you had at home was in Indonesian. No, I had the English Bible, I had an Indonesian Bible. Right. Okay. Ya kan? Jadi artinya Tuhan itu bisa segala bahasa. Iya kan? Jadi akhirnya jam 3 udah aku dapat suara itu. Amsal saya tidur lagi. Besok pagi pas bangun dikasih tahu lagi Amsal 1 ayat 7. Ini apa sih gitu kan? Right. Ya udah akhirnya karena Tuhan bicara dalam bahasa Indonesia, aku cari dong Alkitab yang bahasa Indonesia. Betapa kagetnya ketika buka Amsal 1 ayat 7. Ya kan? Ternyata ada Amsal aja, aku udah deg-degan. What? Ternyata kok ada gitu ya kan? Oh my goodness. Kaget. Ya. And then buka 1, iya of course 1 ada lah ya kan? Ayat 7, oke ada juga. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Gila. Ya. Jadi dibilang bahwa aku udah tahu Tuhan,
karena waktu kecil udah diperkenalkan, tapi aku menghina hikmat pendidikan yang kita dapat dari firman Tuhan. Jadi ya dengan kata lain, stupid boy, read the Bible, ya kan? Kesannya gue digituin gitu, gue di apa bilang, don't be stupid, read the Bible, not stupid boy ya, don't be stupid, read the Bible. Ya udah, karena apa? Pada saat itu aku juga banyak dengerin televangelist dari Amerika, Creflo Dollar, ini itu yang generasi gue, not your generation. Lo nggak tahu. Jadi pada saat itu gue tuh masih ngelihat mereka sebagai source of information, gitu ya. Sementara right now kita sama-sama tahu lah. Banyak lah ya kan, kayak gitu penggelapan pajak lah, inilah itulah, mencari kekuasaan, mencari uang sebanyak mungkin. Televangelist, ya udah. Akhirnya aku, salah. Siapa yang menyadarkan aku? Tuhan langsung, ya kan? Dengan dia kasih tahu begitu. Wow. Oke, jangan ikutin orang, ikutin aku, gitu. Yeah. That's so good. Like I feel like you can relate ya? I can relate. Yeah. Karena apa? Karena ya emang sih, maksudnya di kehidupan rohani ini emang kita butuh banget cari mentor, gitu. Perlu. Betul. Jangan salah pilih aja. Tapi jangan sampai kita membuat mentor itu adalah juru selamat kita. Tetap juru selamatnya adalah Tuhan kita. Hanya. Gitu. Ya. Manusia tidak pernah mau itu siapapun juga, mau itu pendeta yang paling terkenal sekalipun juga, tetap manusia. Tidak luput dari kesalahan. Exactly. Termasuk me and you and all of us. Gitu. Exactly. Kita bisa salah. Exactly. Bahkan sering salah. Iya kan? Exactly. That's it. Ya kalau mau ikut ya mau pengajaran yang paling benar, ya udah ikutin firman Tuhan. Jadi akhirnya aku mulai baca firman Tuhan dan di situ aku mulai proses pendewasaan. Have you read the Bible dari semua dari udah. Kejadian sampai akhir Wahyu gitu? Ya. Wow. Oke. Perjanjian lama udah full. Perjanjian baru udah 2 kali. Wow. Baru segitu. That's so good. Iya, tapi karena kita baca sendiri, karena kita berdoa setiap kali sebelum baca dan setelah baca supaya kita bisa memahami isinya dengan benar, supaya juga Tuhan kasih wisdom, kemudian juga supaya kita bisa menjalankan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, karena what good, apa artinya kita baca tapi terus kita nggak jalanin, sia-sia juga gitu. Jadi ya karena saya berdoa seperti itu, saya baca dan saya nyatet. Jadi nyatet gitu. Pelajaran yang aku terima apa ini, apa yang nerapin dalam kehidupan pribadi seperti apa. Kehidupan masing-masing orang kan berbeda, gitu. Jadi ya udah, bagaimana aku bisa menerapkan dalam kehidupan aku pribadi seperti ini, gitu. Kemudian disitulah kita kan sering banget diundang kesaksian keliling Indonesia, bahkan keliling dunia, gitu. Supaya itu menjadi bekal kita, supaya kita tahu, gitu, ini pengajaran yang benar atau pengajaran yang salah. Kita minimal kita lebih kuat lah, akar kita lebih dalam.